Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhihi al-fursah sanata'allam ma huwa as-sahabi wal mukhadram wa kadzalika at-tabi'in. As-sahabi, ta'rifu as-sahabi, halus sahabah, akhiruhum mautan wa faidatu ma'rifatihi wal mukthiruna min at-tahdits. Ta'rifu as-sahabi, as-sahabi man ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Pengertian sahabat adalah orang yang bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dalam kondisi dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanan. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya man irtadda summa raja ilal Islam, orang yang murtad setelah mengenal Islam kemudian akhirnya dia masuk Islam kembali lagi. Kal Ash'ath ibni Qais, seperti Ash'ath bin Qais. Fa innahu kana mimman irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dia, Ash'ath bin Qais, di antara orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'a bihi asiran ila Abi Bakar, maka didatangkan padanya itu Ash'ath sebagai tawanan kepada Abu Bakar. Fataba wa qabila minhu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Ash'ath bin Qais taubat dan Abu Bakar menerima taubatnya. Ini masuk sahabat. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan, menambahkan tentang sahabat itu adalah walau takhallalatir riddatu, meskipun pernah murtad, selama bertemu nabinya kondisi beriman, meninggalnya beriman, meskipun pernah murtad, maka itu sahabat. Wa yakhruju minhu, dan keluar darinya, yaitu ta'rif sahabat, man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yastami bih. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Seperti siapa? Kan Najasyi, seperti An-Najasyi. Wa man irtadda wa mata ala riddatihi, dan orang yang murtad kemudian mati di atas kemurtadannya. Seperti siapa? Abdullah bin Khattal, qutila yaumul fath. Seperti Abdullah bin Khattal yang dibunuh pada Fathul Mekah. Dia melarikan diri bergelantungan di kain kiswah di Ka'bah. Dia kira bergantungan di Ka'bah tidak dibunuh, akhirnya tetap dibunuh. Wa Rabi'ah ibni Umayyah bin Khalaf irtadda fi zaman Umar wa mata ala riddati. Seperti Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, dia murtad di zamannya Umar bin Khattab dan meninggal di atas kemurtadannya. Wa sahabatu adadun katsirun, sahabat itu jumlahnya banyak. Wala yumkinul jazmu bihasrihim ala wajhi tahdid, dan tidak mungkin kita menjazm, memastikan jumlah mereka, ya. Lakin qila ala wajhi taqrib, akan tapi
bisa disebutkan untuk pendekatan. Annahum yablughuna mi'atu arba'i asyra alfan. Mereka itu mencapai 114.000, ya, 114.000, banyak. Yang kedua, halus sahabi atau sahabati, keadaan sahabat. Was sahabatu kulluhum siqatun dzaw adlin. Sahabat semuanya orang-orang yang siqah, yang memiliki keadilan. Tuqbalu riwayatuhul wahid minhum wa in kana majhulan. Diterima riwayatnya seorang dari mereka meskipun majhul. Walidzalika qalu, oleh karena itu para ulama mengatakan jahalatus sahabi la tadur. Kemajhulan seorang sahabat tidak memudoroti. Kenapa? Karena sahabat itu udul adil, nggak pernah bohong, ya, dalam masalah-masalah periwayatan. Wad dalilu ala ma wasafnahu min halis sahabati, dan dalil atas apa yang kita sifatkan dalam kondisi sahabat, annallaha athna alaihim wa rasulahu fi iddati nususin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan Rasulnya pun memuji mereka di banyak nas-nasnya. Allah di Al-Quran, Rasulullah di hadis-hadisnya. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqbalu qaulal wahidi minhum idza ulima islamuhu. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perkataan seorang dari mereka jika diketahui keislamannya. Wala yas'alu an halihi, dan tidak bertanya tentang keadaan dia. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inni ra'aitul hilala, aku telah melihat hilal, yaitu bulan di awal bulan, ya, ada kelihatan bulan kecil, bulan di awal bulan, yakni Ramadan, yaitu melihat hilal Ramadan. Faqal, maka Rasul mengatakan padanya, atashhadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qal, maka Rasul mengatakan lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, maka dia mengatakan iya. Qal, maka Rasul mengatakan, ya Bilalu adzin fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, kabarkan kepada manusia, serukan kepada manusia, umumkan kepada manusia bahwasanya mereka besok puasa. Akhrajahul khamsatu was-sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Jim. Wa akhirus sahabati mautan 'alal itlaq. Nah, siapa sahabat yang meninggal, ya, yang meninggal terakhir secara mutlak? Amir bin Wasilah al-Laisi mata bi Makkah sanata 110 min al-hijrah. Fa huwa akhiru man mata bi Makkah. Amir bin Wasilah al-Laisi meninggal di Mekah tahun 110 dari Hijriah, dan beliau adalah yang paling terakhir meninggal di Mekah. Wa akhiru man mata bil Madinah Mahmud ibnu Rabi' al-Ansari al-Khazraji mata sanata 99 min al-hijrah. Meninggal di Madinah terakhir itu Mahmud bin Rabi' al-Ansari al-Khazraji. Kemudian yang terakhir meninggal di Syam dan Dimashq Wasilah bin al-Asqa al-Laisi. Yang meninggal di Hims Abdullah bin Bisr al-Mazini.
Yang terakhir meninggal di Basrah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Yang terakhir meninggal di Kufah Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Yang terakhir meninggal di Mesir Abdullah bin Haris bin Juz Az-Zubaydi. Yang walam yaqba minhu ahadun ba'da sanata asyr wa mi'ah. Dan tidak tersisa seorang pun dari sahabat setelah tahun 110 Hijriah. Terakhir itu adalah Amir bin Wasilah. Setelah itu nggak ada. Sahabat nggak ada lagi. Liqauli Ibni Umar radhiyallahu an, sesuai dengan perkataan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi falamma salima qama faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita di akhir kehidupan beliau, dan ketika beliau salam, beliau berdiri dan mengatakan, ara'aitum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahad. Tidakkah engkau lihat malam kalian ini, maka sesungguhnya puncak 100 tahun darinya tidak tersisa dari mereka hari ini di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Orang yang sudah di atas 110, jadi orang-orang dahulu, dikatakan itu orangnya umurnya panjang-panjang, sudah meninggal. Dan dalil ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya Khidir, Nabi Khidir, itu pun sudah meninggal. Kalau ada orang mengatakan sekarang bermimpi dengan Khidir, bertemu dengan Khidir, itu kadzib, dusta itu. Muttafaqun alaih. Di hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa kana dzalika qabla mautihi bi syahrin. Dan tersebut itu, ya Rasulullah mengatakan ini sebelum meninggalnya 1 bulan. Kama rawahu Muslim min hadis Jabir. Sebagaimana riwayatnya Imam Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Faidatu ma'rifatu akhir sahabah mautan amron. Faedah mengetahui akhir kematian seorang sahabat ada 2. Yang pertama, ahaduhuma anna man ta'akhkhara mautahu an hadhihi al-ghayati lam tuqbal minhu da'was suhbah. Bahasanya orang yang terakhir meninggalnya dari puncak ini tidak diterima pengakuannya sahabat. Ada orang mengatakan dia sebagai sahabat, meninggalnya 120, nggak diterima. Yang kedua, anna man lam yudrik tamyiz qabla hadhil ghayah fa hadisu anis sahabah munqati. Barang siapa yang belum tamyiz pada puncak ini, maksudnya waktu dia meriwayatkan, kamu meriwayatkan kapan? Tahun 110. Umurnya berapa? Belum tamyiz. Maka hadisnya ini munqati, terputus. Al-muktsiruna minat tahdis. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, namun hadis-hadis yang diriwayatkan mereka berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ya. Ada banyak sahabat pun meriwayatkan hadis, mungkin ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis. Minas sahabati man aktsaru tahdisa fa kathrul akhdhi minhum walladzina tajawazul hadis anhum alaf. Di antara sahabat, orang yang banyak meriwayatkan hadis dan mereka itu mengambil hadis dari mereka yang sampai ada 1000, mereka diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 5.374 hadis. Meskipun beliau bertemu dengan Rasulullah sebentar, namun beliau mulazamah. Dimanapun Rasulullah berada diikuti. Dan mengambil dari sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah untuk diambil hadis-hadisnya. Jadi tidak semuanya beliau meriwayatkan dari hadis Rasulullah, karena hadis Rasulullah begitu sangat banyak. Dan beliau dalam waktu 3 tahun tidak mungkin menyerap ribuan hadis segitu banyaknya. Maka beliau mengambil dari sebagian besar sahabat juga. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma rawa anhu. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab beliau meriwayatkan 2.630 hadis. Kemudian di bawahnya Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau meriwayatkan 2.286 hadis. Anas ini lama bersama dengan Rasulullah 10 tahun. Kalau Abdullah bin Umar, karena dia mengikuti gerak-gerik Rasulullah,
Jadi Rasulullah berjalan di suatu tempat berhenti, dia berhenti. Rasulullah singgah di suatu tempat sholat, dia sholat. Benar-benar mengikuti ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha rawa anha 2210. Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah 2210. Ini karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda dan paling sering dengan Rasulullah, karena sebagian jatah istri-istri yang lain diberikan kepada Aisyah, dan beliau ini adalah termasuk istri Rasulullah yang cerdas, hafalannya kuat. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah 1660. Ya, ini sepupu dengan Rasulullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah 1540, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan 1170. Ini tolong dihafalkan ya. Sebagaimana tadi tabi'in sahabat-sahabat yang akhir meninggal, ini pun dihafalkan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis beserta jumlah hadisnya. Wala yalzamu min kasrati tahdis an haula'i an yakunu aktsaru akhdan min ghairihim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan banyaknya periwayatan dari mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka banyak mengambil dari selain mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna qillata tahdisi anis sahabi qad yakunu sababuha. Karena sedikitnya periwayatan hadis dari para sahabat itu ada sebab-sebabnya. Taqaddamu mautihi, mati duluan. Ka Hamzah radhiyallahu anhu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Hamzah, semoga meridainya, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia. Aun syighaluhu bima huwa aham, atau sibuk dengan sesuatu yang sangat penting. Ka Utsman radhiyallahu an awil amrayni jami'an, seperti Utsman radhiyallahu anhu, ya, atau perkara dua-duanya, yaitu sudah sibuk meninggal duluan. Ka Abi Bakar radhiyallahu an faqaddama wa qad taqaddama mautuhu wa insyaghala bi amril khilafah. Abu Bakar meninggal duluan dan beliau sibuk dengan masalah khilafah. Au ghairu dzalika minal asbab, atau yang lainnya, atau safar, ya, ternyata hilang, meninggal, dan seterusnya. Ini sudah kita berkenalan dengan sahabat. Yang kedua, al-mukhadram. Siapa itu mukhadram? Mukhadram adalah tarifnya, hukum hadisnya. Tarifnya mukhadram, pengertiannya mukhadram atau definisi mukhadram adalah man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa lam yajtami' bih. Orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah berkumpul dengan Nabi. Wal mukhadramun tabaqatun mustaqillatun baina sahabah wat tabi'in. Dan mukhadram itu memiliki tingkatan tersendiri antara sahabat dan tabi'in. Wa qila bal hum min kibari tabi'in. Ada yang mengatakan mereka itu termasuk kibarut tabi'in. Waqad awsalahum ba'dul ulama'i ila nahwi arba'ina shakhsan. Dan sebagian ulama telah menyebutkan mereka ada 40 orang. Faminhum di antaranya Al-Ahnaf ibn Qais, Al-Aswad ibn Yazid, Sa'ad ibn Iyas, Abdullah ibn Ukaim, Amr ibn Maimun, Abu Muslim al-Khawlani, An-Najashi, Malikul Habasyah. Ada 40 orang ya. Ada nanti tentang tabaqat mukhadram sendiri. Hukum hadisnya apa? Wa hadisul mukhadram min qabili mursalit tabi'i fahuwa munqati'. Hadis mukhadram termasuk dari hadis mursal tabi'in, maka hadisnya terputus. Fa fi qabulihi ma fi qabuli mursalit tabi'i minal khilaf. Maka diterimanya hadis mukhadram sebagaimana diterimanya hadis mursal tabi'i. Di situ ada perselisihan. Setelah kita mengetahui mukhadram, kita mengetahui at-tabi'i. Tarifnya apa? Tabaqatnya bagaimana? Tabi'in sebagaimana mukhadram memiliki tingkatan. Pengertian seorang tabi'in adalah man ijtama'a bis sahabi. Orang yang bertemu dengan sahabat. Mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi, maksudnya masuk Islam, wa mata 'ala dzalik, dan meninggal di atas keislaman. Tabaqatnya wattabi'un katsirun la yumkinu hasruhum. Tabi'in itu banyak, tidak mungkin kita batasi. Wa hum salasu tabaqatin.
Mereka itu ada 3 tingkatan. Kubro, wa sughra, wa bainahuma. Ada yang tabi'in kibar, ada tabi'in shighar, ada tabi'in usta. Fal kubro man kana aktsaru riwayatihim 'anis sahabah, mithlu Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah bin Qais wa ghairuhum. Tabi'in kibar itu adalah tabi'in yang banyak meriwayatkan dari para sahabat. Seperti Sa'id bin Musayyib banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah karena beliau adalah menantunya. Urwah bin Zubair banyak meriwayatkan dari Aisyah karena dia ponakannya. Alqamah bin Qais. Wasughra man kana aktsaru riwayatihim 'anit tabi'in. Kalau tabi'in sughra itu meriwayatkan hadis dari jalur tabi'in yang lain, tabi'in kibar atau tabi'in wusta. Walam yaltaqau illa bil adadil qalil minas sahabah. Mereka tidak bertemu kecuali sedikit sekali dari kalangan para sahabat, misalnya Ibrahim An-Nakhai, Abi Zinad, Yahya bin Sa'id. Jadi riwayatnya banyak dari riwayat tabi'in kibar atau tabi'in wusta. Wal wusta man kasurat riwayatu anis sahabah wa an kibari tabi'in. Banyak riwayatnya dari sahabat, juga meriwayatkan dari kibar tabi'in seperti Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, wa Atha, wa Umar ibn Abdul Aziz, wa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab wa ghairuhum. Ini tabi'in wusta. Naam, tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.